Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwatul iman, jamaah majelis ilmi rahmatullah, alhamdulillah dengan iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin yang kemarin terakhir kita membahas masalah babul adzan. Di antaranya kemarin tentang masalah adzan di Bali. Sekarang kita akan membahas masalah sholat sunat yang sebetulnya belum pernah membahas, hanya sekitar sholat sunat yang biasa kita laksanakan. Untuk mengingatkan kembali, ketika kita melaksanakan sholat sunat yang mengiringi sholat wajib atau sholat sunat rawatib, tentu bukan berarti yang lainnya tidak ada sholat sunat, terutama yang dikaitkan dengan sholat wajib juga. Hanya mungkin tentu dalam masalah dalil ada yang sahih, ada yang dhaif. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ketika hadis itu dhaif, tidak sampai kepada maudhu, maka ada yang berpendapat boleh melakukan atau dipakai menjadi hujjah bagi amalan. Sebagaimana pokoknya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membolehkan bahkan mengutamakan hadis dhaif dari sisi fadilatul amal, keutamaan amal dibandingkan dengan ijtihad. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang dhaif lebih didahulukan daripada hasil ijtihad, sehingga apabila ada di masyarakat melaksanakan sesuatu yang kita tahu ada dalilnya, kemudian hadis itu dhaif, jangan heran, kecuali kalau tidak ada dalil sama sekali. Seperti kemarin saya tidak membahas masalah mengadzan waktu mengumpulkan, karena jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada, sehingga tidak usah dibahas. Tapi ketika ada dalil, maka tentu kita mengkaji dari sisi apakah dalil tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, alasan untuk kita melaksanakan sebuah peribadatan. Kita mengingatkan pada saat itu saya menjelaskan tentang masalah dalil-dalil yang sahih tentang sholat sunat rawatib atau sholat sunat ba'diyah maupun qobliyah.
Cuma tidak disinggung dulu itu masalah kaitan dengan hadis tentang ba'diyah maupun qobliyah asar. Seperti saya pernah menjelaskan hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin." Aku sangat hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas 10 rakaat. Maksud di sini 10 rakaat salat sunat. Kemudian beliau merinci. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tentang hafalannya, tentang hafalan sholat sunatnya, bukan berarti yang lain tidak ada. Hanya yang diingat oleh Ibnu Umar adalah yang 10 rakaat. Lalu Ibnu Umar mengatakan raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi sudah masuk waktu duhur, sudah adzan, namun sebelum sholatnya wajib kita melaksanakan qobliyah sholat wajibnya itu. Jadi yang disebut qobliyah itu adalah sudah masuk waktu. Sekalipun di sini tidak disebut qobla sholatin duhri, tapi yang dimaksud adalah sebelum sholat duhurnya. Begitu juga ba'diyahnya, setelah sholat wajibnya, bukan berarti setelah waktunya. Setelah waktu asar berarti setelah waktu duhur berarti asar. Bukan begitu cara memahami. Makanya ketika ada sholat id qabla khurujin nasi ilal musholla, sebelum itu zakat fitrah ya. Ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan setelah sholat subuh, atau kalau zakat fitrah qabla khurujin nas ila musholla, bukan berarti setelah sebelumnya itu boleh hari ke-29, 28, itu salah atau keliru mengartikan seperti itu. Begitu juga dengan qobliyah maupun ba'diyah. Warakataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warakataini ba'dal maghrib, setelah maghrib. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti tidak ada lagi sholat, sekalipun Ibnu Umar mengatakan 2 rakaat setelah maghrib. Namun ternyata dalam hadis yang lain ada, umpamanya dari Abdullah bin Mubaffal Al-Mazani. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib." Wa qala fis salisah, 2 kali tadi. Wa qala fis salisah, ketika yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Liman syaa," bagi siapa yang mau. Karena khawatir itu dikatakan sebagai sunnah. Nah, inilah yang harus dicermati. Kenapa Rasulullah sampai begitu? Nanti dikatakan sebagai sunnah, maksudnya seperti sholat-sholat yang lain, qobliyah dan ba'diyah yang lain. Kan kalau sahabat itu kalau sudah melaksanakan qobliyah jarang ditinggalkan, atau ba'diyah jarang ditinggalkan. Nah, ketika qoblal maghrib tidak seperti sholat qobliyah subuh atau sholat qobliyah duhur. Karena khawatir nanti seperti sholat itu, makanya beda hadisnya. Tapi silakan kalau mau sholat, tapi jangan sampai menetapkan seperti sholat-sholat yang lain. Mungkin itu di antaranya sampai Rasulullah
karena aku tidak mau ayat tahidanna nasa sunnatun. Aku khawatir nanti manusia umat menjadikannya sebagai sunnah yang mesti dilaksanakan. Karena kalau yang lain Qobliyah maupun Ba'diyah, ternyata para sahabat itu tidak pernah meninggalkan kecuali dalam kondisi tertentu. Sebagaimana Rasulullah juga dalam kondisi tertentu. Hanya ada 2 sholat yang tidak pernah, sholat sunat maksudnya, yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, yakni sholat malam, sholat witir, ataupun sholat qobliyah subuh sekalipun ketika dia dalam kondisi safar. Beliau dalam kondisi safar tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh dan sholat witir, sholat malam. Nah, ketika Ibnu Umar menerangkan waraqataini ba'dal maghrib fi baitihi, di rumahnya. Kenapa kata-kata di rumahnya di sini diterapkan oleh Ibnu Umar, tidak seperti raqataini qabla dhuhri, raqataini ba'daha, wa raqataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ini menunjukkan bahwa benar Rasulullah pernah mengatakan bahwa sholatnya seseorang itu lebih baik di rumah kecuali sholat wajib. Ini keutamaan sebetulnya. Bukan berarti di masjid tidak boleh. Ternyata Rasulullah melaksanakan sholat-sholat itu ada di masjid sebagaimana sahabat. Hanya Ibnu Umar menerangkan Rasulullah sholat ba'dal maghrib sering ke rumah langsung sholat. Barang kata ini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya di rumah juga. Nah, hadis ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti membentengi yang lain. Karena ternyata hadis dari Ummu Habibah, ibunya Habibah, dan ini termasuk Ummul Mukminin. Ummu Habibah itu anaknya atau putrinya Abu Sufyan atau saudaranya Muawiyah. Muawiyah kan bin Abi Sufyan. Ini juga kalau tidak salah ini namanya adalah Ramlah bin Abi binti Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan itu dulunya kan sebelum itu menentang sekali, bahkan sampai terjadi perang Uhud juga. Abi Sufyan yang memimpin itu, sampai istrinya Hindun yang membedah dadanya Asadullah, yakni Hamzah, Sayyidina Hamzah. Jadi budaknya itu mau dibebaskan, yang namanya Wasi, mau dibebaskan oleh Abu Sufyan atau Hindun, istrinya Abu Sufyan, asal bisa membunuh Hamzah. Ditombak Hamzah oleh Wasi ketika sudah tergelepar, mati syahid oleh istrinya Abu Sufyan itu di dadanya itu dibedah, lalu dikeluarkan jantungnya dan ibunya, lalu disemburkan ke wajahnya oleh Rasulullah, terlihat. Tapi ketika masuk Islam diterima masuk Islam, Abu Sufyan sama keluarganya. Hanya ketika itu Rasulullah kalau ketemu orang yang mengunyah itu, yaitu Hindu itu, sering memalingkan karena suka teringat pamannya itu, termasuk kepada Wasi, sehingga Wasi mengatakan, saya berjanji akan membunuh seseorang yang sangat membahayakan Islam. Dan ternyata
janji itu alhamdulillah ditepati, dalam arti beliau berhasil membunuh orang yang sangat berbahaya, yakni orang yang mengaku nabi, yakni Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu karena pendusta. Nah, ini dari Ummu Habibah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, man sholla isnatai asrota rakaatan bi yaumin wa lailatin bunya lahu bi inna baitan minal jannah. Wa Muslim. Siapa yang sholat 12 rakaat? Kalau tadi kan 10 ya. Tadi kata Ibnu Umar 10, tapi kata Ummu Habibah 12 rakaat. Apa perbedaannya? Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah adalah qobliyah duhurnya itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat, sehingga jumlahnya berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar mengatakan rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, tapi dalam hadis Aisyah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Yang mana artinya ini boleh dua-duanya. Kalau yang 2 rakaat berarti jumlahnya jadi 10 rakaat sholat sunat itu. Tapi kalau yang mengambil 4 rakaat jadi 12 rakaat sesuai dengan hadis Ummu Habibah. Bahkan Rasulullah itu sering melaksanakan 4 rakaat. Nah, di samping itu ternyata ada hadis yang lain, yakni ba'diyah Jumat. Kan sholat Jumat itu sholat wajib. Sholat wajib Jumat itu ternyata berbeda dengan qobliyah maupun ba'diyah duhur. Dalam sholat Jumat ternyata qobliyahnya tidak ada. Tidak ada. Karena setelah adat itu Nabi naik mimbar, lalu para sahabat mendengarkan khutbah. Kan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu adabnya Bilal itu ketika Rasul, ketika Abu Bakar, ketika Umar naik mimbar itu baru adzan. Setelah adzan Rasulullah ataupun Abu Bakar ataupun Umar menyampaikan khutbah. Tidak ada sholat qobliyah. Karena tadi juga yang disebut qobliyah itu setelah waktunya masuk. Tapi bukan berarti tidak ada ba'diyah. Ternyata ba'diyahnya ada. Yakni ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Dua-duanya boleh dilaksanakan di rumah atau boleh dilaksanakan di masjid. Baik itu yang 2 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Karena yang diterangkan di bait ini adalah soal keutamaan sholat itu, sholat sunat itu. Nah, bagaimana dengan qobliyah asar? Nah, ini yang tentu saja kita dalam hadisnya ada beberapa hadis. Ada 1, 2, 3, 4. Bahkan lebih. Salah satunya adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ini yang dijadikan dalil ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Qala Aliun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asri rak'ataini. Inilah yang dijadikan dalil
bagi yang melaksanakan qobliyah asar. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qoblal asar atau qobla asar, sebelum sholat asar pernah sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Abi Daud dalam sunannya. Nah, bagaimana kedudukan hadis ini? Ini yang jadi persoalan, sehingga kita tidak berani untuk melaksanakan karena hadis ini terbilang hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, At-Tahdhibut Tahdhib sebenarnya karya Ibnu Hajar, dan kitabnya cukup tebal, berapa puluh jilid. At-Tahdhibut Tahdhib itu menerangkan tentang posisi orang-orang atau riwayat atau sanad-sanad orangnya, siapa ini. Nah, dalam hadis ini ada orang atau ada sanad riwayat rawi yang bernama Asim ibnu Damrah. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil karena ada rawi yang dhaif, yang lemah. Jadi kalau ada yang mendoifkan ahli hadis, maka kita mendahulukan yang menjarah dan dibandingkan yang mentakwil bahwa ini adil, ini tidak adil, atau katakanlah ada kurangnya. Kalau dalam istilah ilmu mustalah hadis itu ajarhu muqaddamu ala ta'dil. Jadi jarah itu yang melemahkan itu lebih didahulukan daripada yang menganggap itu adalah sahih. Sama seperti hadis yang sekarang baru-baru beredar karena memang situasi corona, yakni tentang masalah menutup mulut. Sebetulnya dalam hadis yang banyak itu lebih didahulukan, yang adanya itu adalah bukan menutup pakai itu ya, pakai tutup, tapi menutup begini gitu. Jadi dulu itu dilarang untuk senantiasa menutup mulut oleh tangan, kecuali sedang menguap. Tidak tasahaba ahadukum, apabila kalian menguap maka letakkan tangan itu ke mulut. Wala jangan sampai keluar bunyi a ketika menguap itu, karena itu adalah dalam hadis yang lain ya, adalah tertawanya setan. Jadi kalau menguap itu jangan sampai keluar. Kan suka ada yang itu kalau dalam sholat lebih baik ditahan. Mau menguap itu jangan sampai mangap gitu, bahkan sampai keluar. Itu kata Rasulullah tertawanya setan. Jadi ingin tahu tertawanya setan, tadi situ salah satunya itu orang yang menguap sampai keluar gitu, diumpamakan sampai mama. Tapi semaksimal mungkin harus ditahan diantaranya dengan tangan.
atau apabila terpaksa memuat maka tutup. Ini pun menjadi pertanda bahwa Rasulullah SAW itu mengutamakan kesehatan juga. Karena bisa jadi dari mulut orang yang keluar itu menjadi virus mungkin kan. Nah, setelah diteliti itu mungkin salah satunya itu. Kenapa mesti ditutup? Nah, dalam hadis itu ternyata seperti Albani menganggap hasan hadis itu ya. Hadis soal tidak boleh menutup mulut. Sementara ada yang mendoakan hadis tersebut, terutama masalah dalam hadis itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup mulut, pokoknya menutup mulut. Tapi ternyata hadis itu ada yang mengatakan, bahkan ada yang menghapuskan tadlis. Ada orang yang di situ bernama Al Hasan Ibnu Zakwan. Itu disebut dengan orang yang menurut Imam Al-Bukhari itu bihi. Ini orang ini salah satunya adalah dianggap sebagai orang yang sering tadlis, mudalas, memutarbalikkan. Tidak ada kalimat tambahan itu. Yang ada itu sadel itu istilahnya menutup, bukan memakai, menutup dengan tangan. Terus-terusan menutup dalam sholat itu dengan tangan pakai menutup. Karena banyak gerak, nah itu dilarang, Rasulullah dimakruhkan banyak begini. Karena dulu tidak ada yang pakai masker seperti ini. Nah, tambahan itulah yang dianggap sebagai tambahan dalam hadis tersebut. Nah, ini juga mengenai hadis dari Ali bin Abi Thalib, ada rawi yang bernama Asim bin Ibnu Damrah batil. Imam rahimahullah, hampir semua hadis yang menerangkan tentang qobliyah kasar, rawinya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rawi pertamanya periwayat yang tahu matannya, yang membawa matan itu kan rawi pertama, yakni sahabat yang matan itu ucapan Nabi, inti hadis. Ketika qala Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah matan, isi hadis. Nah, dalam hadis yang lain masih dari Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asri arba'a raka'atin yuqassimu baina kulli raka'ataini bitaslim. Ini yang berhubungan dengan qobliyahnya. Keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sebelum sholat asar arba'at raka'atin, 4 rakaat yufassilu, yang memisahkan baina kulli raka'ataini bitaslim, antara 2 rakaat itu dengan salam. Berarti 2 rakaat salam, kemudian sholat 2 rakaat salam. Nah, Ali mengatakan itu disebut 4 rakaat karena dilaksanakan sebelum sholat asar. Jadi tidak 4 rakaat itu sekaligus, tapi dipisahkan dengan salam. Berarti 2 rakaat.
Dan ini pernah diterangkan mengenai masalah 2 rakaat atau 4 rakaat ya. Dulu ketika membahas masalah sholat witir atau sholat tahajud, termasuk sholat yang Ramadan. Tapi istilah dalam hadis ini dikatakan arba'a raka'atin yufassilu baina raka'ataini bit taslim, bukan bitahiyah. Karena kalau bitahiyah bisa jadi tidak ada salam. Tapi kalau bitaslim ada tahiyatnya karena ada salam. Karena belum tentu yang ada tahiyat itu ada salam. Karena ada tahiyat awal. Tapi di sini yufassilu baina raka'ataini bitaslim, memisahkan 2 rakaat dengan salam. Berarti sholat 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat salam. Disebut oleh istilah hadis ini arba'at raka'atin, 4 rakaat. Tapi dijelaskan setiap 2 rakaat ada salam. Nah, bagaimana kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah? Ya, alaikum salam. Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ini pun sebetulnya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Dalam hadisnya ada Asim bin Damrah. Karena hadis ini sama dari Ali bin Abi Thalib melalui Asim bin Damrah. Dan ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Hadis yang lainnya hampir sama. Cuma ada kalimat-kalimat man shalla arba'a raka'atin qabla al-asri ghafarallahu lahu. Siapa yang sholat 4 rakaat qabla al-asar pasti Allah mengampuninya. Ternyata hadis ini pun dhaif. Semua yang mengatakan baik yang 2 rakaat ataupun yang 4 rakaat yang dikaitkan dengan qobliyah asar semuanya dhaif, lemah. Kenapa ada yang melaksanakan? Tadi seperti saya katakan, mereka menggunakan hadis ini. Atau ada juga yang punya pemahaman bahwa setiap sholat wajib itu ada sunatnya. Kalau kalangan awam mungkin seperti itu. Setiap sholat wajib pasti ada sholat sunat. Tapi bagi kalangan tertentu mungkin hadis inilah yang dipakai. Tapi karena hadis ini dhaif, maka kita tidak berani untuk menggunakan hadis yang dhaif, lemah. Sebagaimana kita tidak mau menggunakan duit yang palsu. Palsu juga duit, semuanya laku enggak? Sekalipun gede duitnya nggak bakal laku. Atau sobek karena lemah, sudah lemah, sobek nggak mau. Apalagi yang sedikit 100.000 ya, pembunting saja bagus, tidak mau. Padahal ada cacatnya, cuma cacat, tidak palsu, cuma cacat. Tidak ada itunya ke apa ya, pokoknya ke gunting atau ke sobek, tidak mau. Begitupun diibaratkan ya, kalau hadis itu seperti itu. Apalagi kalau palsu, kan tidak laku uang yang palsu, apalagi hadis palsu. Terlebih kita khawatir terjerat katakanlah oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang
menggunakan atas namaku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini sangat mutawatir, banyak, malah dijadikan sebagai contoh dalam ilmu mustalah hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, qala Rasulullah. Itu kan atas nama Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya itu neraka. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Sekalipun itu bentuk dari doa, bukan masalah isi doanya, wah isinya bagus, bukan. Khawatir mengatasnamakan nabinya. Kalau mendingan seorang ulama pokoknya mengajarkan kita berdoa menurut kita, ya Allah berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan, karena dia yang berdoa jelas. Tapi ini atas nama Nabi, di atas nama Nabi pernah berdoa seperti itu, padahal Nabi tidak. Itu lebih berbahaya. Kalau baik dalam kalangan NU atau kalangan Persis atau Muhammadiyah, ada doa khusus, adanya doa penutup. Kalau NU biasanya Allahumma wafiq ala aqwamit thariq wassalam. Kalau Persis Allahu ya'budu bi'aidina ila matihi khairul Islam wal muslimin. Itu riwayatnya. Itu bukan hadis. Itu doa dari ulama, tokoh Persatuan Islam antaranya Ustaz Abdul Rahman, bahwa ini doa. Mengapa bukan hadis? Boleh, silakan, karena kita berdoa dengan sendiri saja boleh. Tapi tidak mengatasnamakan Nabi pernah berdoa seperti ini. Kecuali kalau masuk masjid Nabi doa seperti ini, berarti mengamalkan hadis Nabi. Cuma doa yang diajarkan oleh Nabi lebih utama. Tapi kalau hadis itu doa dikhawatirkan Nabi tidak pernah berdoa seperti itu, berarti kita berdusta atas nama Nabi. Begitupun dalam qauliyah. Ya Iman rahimahullah, sudah pukul 7. Mungkin ada 15 menit lagi tambahan atau 10 menit atau berapa menit. Silahkan kalau ada yang